Halo Fisika Lovers, kembali lagi di channel Fisikanet. Hari ini kita bakal membahas konsep dari permutasi. Anyway guys, di video kali ini kita bakalan bikin video yang berbeda. Maksudnya agak ada perbedaannya, itu kita gunakan kayak animasi gitu. Ya video scribe plus ya tambah sedikit-sedikit editing, jadi ya udah. Oke, kita masuk dalam konsep permutasi. Well, jadi hari ini kita nggak pakai papan seperti biasanya, nggak ada papan tulis, nggak ada tangan saya, jadi ya udah gitu kayak biasa nonton animasi ini aja sih. Jadi ya ini adalah tambahan dari part 1 kemarin kita udah post juga yang tentang kombinasi, permutasi dan kaidah pencacahan, ya nggak? Nah, di situ udah ada satu rumus permutasi, yaitu permutasi dari unsur yang berbeda ya, yang NPR itu sama dengan N faktorial per N minus R faktorial. Oke. Sip, hari ini kita bakalan membahas dua konsep permutasi gitu ya. Oke, masuk ke dalam video. Let's check this out. Yang pertama, permutasi unsur yang sama ya. Tapi kita review dulu, review konsep permutasi unsur yang berbeda dulu. Ingat ya, kemarin kita udah bahas ya, NPR itu sama dengan N faktorial per N minus R faktorial. Well, kalau misalnya kita kasih satu contoh soal, misal ada 5 orang ya, diambil 3 ya, diambil 3 untuk main gitar 1, main pianika 1, terus satu lagi main ukulele gitu kan. Nah, jadi diambil 3 kan, jadi dari 5 diambil 3 gitu kan, dari 5 orang diambil 3 untuk main alat musik yang tadi udah disebutin. Nah, jadi rumusnya tinggal kita masukin gitu kan, N faktorial per N minus R faktorial. Nah, berarti itu adalah 5 faktorial per 5 minus 3 faktorial. Hasilnya berarti 5 faktorial per 2 faktorial gitu kan. Berarti nanti 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 2 dikali 1. Nah, itu bisa dicoret 2 dikali 1 per 2 dikali 1 kan. Coret habis, sisa 5 dikali 4 dikali 3 gitu kan. Hasilnya adalah 60 cara. Jadi, kita bisa jadi caranya itu ada 60 gitu untuk milih 3 di antara 5 orang itu gitu kan. Oke guys, next ke permutasi unsur yang sama. Biar jelas, gampang dan lengkap gitu ya. Jadi kita kasih tahu dulu nih rumusnya ya. Rumusnya itu adalah P sama dengan N faktorial per K faktorial, L faktorial, M faktorial sampai seterusnya gitu. Kenapa gitu rumusnya? Karena gini, misal ada BABA atau baba ya, baba. Itu berarti ada 2 unsur yang sama gitu kan. B-nya ada 2 gitu kan. Terus A-nya ada 2 juga. Nah, kalau misalnya kita masukin konsepnya, berarti hasilnya itu adalah 4 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial. Oke. Ya. Oke. Sip ya. 2 faktorial sama 2 faktorialnya dari mana? Dari A dan B yang sama. Oke. A dan B yang sama. Ingat kan? B A B A gitu kan, BABA, baba ya, baba. Kalau misalnya kita pisah, berarti itu ada BB, ada AA gitu kan. Nah, itu tinggal dihitung tuh, ada 2 kan, sama-sama 2, berarti 2 faktorial dikali 2 faktorial gitu kan. 4 faktorial itu adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Berarti itu ada 2 faktorial ya, 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial. 2 faktorial per 2 faktorial dicoret sisa 1 ya. Terus 4 dibagi 2. Hasilnya 2 dikali 3, 6. Berarti hasilnya adalah 6 gitu. Sip, berarti hasilnya 6. Nah, that's it. Jadi kita bisa tahu tuh, kalau misalnya unsur yang sama, rumusnya adalah P sama dengan N faktorial per K faktorial, L faktorial, N faktorial. K, L, M, N sampai seterusnya itu mewakili ininya ya, apa namanya, unsur yang samanya gitu. Misalnya Karawang yang sama berapa? 1, A-nya doang yang sama. Berarti kita tinggal hitung K, A, R, A, W, A, N, G. Berarti A-nya ada 3, berarti 3 faktorial gitu. Berarti P sama dengan hurufnya ada berapa? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 faktorial per 3 faktorial. Hasilnya adalah
8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial dicoret, sisa 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4. Oke, itu hasilnya. Sip. Terus ada soal satu lagi, sasongko. Sasongko itu berarti yang unsur samanya ada berapa? Iya, ada 2. Yang S sama yang O gitu kan. Yang S-nya ada kalau misalnya kita bisa berarti SS, OO, ANG gitu kan. Berarti S-nya ada 2, O-nya ada 2. Sama kayak yang tadi, cuman ini hurufnya ada 8 gitu ya. S, A, S, O, N, G, K, O ya ada 8. Berarti P sama dengan 8 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial. Oke, berarti 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 ya. Dikali 4 faktorial, dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 ya. Jadi hasilnya adalah 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial, oke? Per 2 dikali 1 atau 2 dikali 2 faktorial. 2 faktorial bisa dicoret, sisa 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 per 2 gitu kan. 4-nya dibagi 2, sisa 2 di atas. 2 dikali 3, 6, berarti hasilnya adalah 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 6 gitu. Tuh guys, oke? Paham ya? Intinya kalau ada unsur yang sama, kalian tinggal masukin aja. Kayak misalnya fisika, berarti I-nya sama kan? Maksudnya ada yang sama gitu, unsur yang sama gitu. I-nya adalah 2, berarti 2 faktorial gitu kan? Ada 2 kan I-nya. Jadi fisika itu ada berapa? 6, berarti 6 faktorial per 2 faktorial sama dengan, iya tinggal hitung 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 gitu kan? Sip. Next, sekarang kita bahas soal permutasi siklis. Permutasi siklis ya, itu gampangnya gini. Misal ABC itu kalau misalnya kita pakai konsep yang permutasi unsur yang berbeda, berarti ada 6 cara ya. Kalian bisa pakai konsep kaidah pencacahan ya. Kaidah pencacahan bisa dicari, tapi kalau pakai konsep unsur yang berbeda juga gampang sih, permutasi unsur yang berbeda ya. Berarti dia ada 3 faktorial per 0 faktorial, oke? Berarti hasilnya ada 3 dikali 2 sama dengan 6 gitu kan. Nah, kalau misalnya kita bagi-bagi gini, ABC ya, berarti ABC yang pertama, ACB yang kedua, BAC yang ketiga, BCA yang keempat, CAB yang kelima, CBA yang ke-6 gitu kan. Kita ada 6. Nah, kalau di siklis kita harus bikin tempat cuman melingkar gitu ya, ada lingkaran gitu. Kalau yang tadi kan misalnya kita ibaratkan yang tadi itu tempat duduk gitu, tempat duduk berjejer gitu kan, ABC dan seterusnya sampai CBA gitu. Nah, kalau di siklis dia harus tempat duduknya melingkar misal. Kalau misalnya kita taruh ya, kita bikin dulu 6. Nah, ya udah 6 kan? 6 lingkaran ya. 1 2 1 2 1 2. Kita tinggal taruh misalnya ABC ya kan. Yang itu yang pertama, yang kedua ACB, sorry. Yang tadi kan ABC, sekarang ACB. Terus yang ketiga BAC. Terus yang keempat BCA. Terus yang kelima CAB. Terus yang keenam CBA. Ingat ya, naruh tempatnya itu searah dengan jarum jam gitu ya, searah dengan jarum jam. Jadi kalau misalnya kita lihat lihat yang searah dengan jarum jam, kalau misalnya kita lihat itu berarti ada yang pertama dan yang keempat dan yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4. Dan yang kelima itu sama. Ya. Coba lihat ya. Yang pertama itu ABC, searah dengan jarum jam ya. Nah, kalau misalnya yang ke berapa ini? Yang keempat itu juga ABC dong, searah dengan jarum jam, lihat ya. ABC ya. Terus yang kelima juga ABC, ya kan? Terus yang kedua sama dengan yang ketiga dengan yang keenam, gitu. Lihat ya. Yang kedua ACB, yang ketiga ACB, yang keenam ACB juga, ya kan? ACB. Nah, berarti itu dia cuman ada 2. Atau kita bisa ibaratkan yang bawahnya itu sama dengan yang atas ya. Jadi nggak ada 6 tapi sebenarnya sisa 2. Nah, kalau misalnya kita kita pakein konsep
kaidah pencacahan, ya, kita taruh dulu tempat melingkar gitu ya, tempat melingkar. Oke, jadi kalau misalnya kita masukin ya, konsepnya jadi kayak gini. Sorry, itu kan ada tempat melingkar gitu kan. Terus ada A, ya. Berarti sisa 2 dong tempat. Nah, itu sisa diisi sama 2 sama 1. Oke. Sisa 2 faktorial. Benar. Sip. Terus, kalau misalnya dia ada 4. Kalau ada 4, A-nya tinggal ditaruh 1, berarti tempat yang diisi tinggal 3 gitu kan. Berarti 3 faktorial. Kalau 5, misalnya A, B, C, D, E gitu kan. A, B, C, D, E. Terus A-nya ditaruh 1, berarti sisa 4. Berarti 4 faktorial. Gitu, konsepnya kayak gitu. Jadi, rumusnya dari permutasi siklis yaitu adalah Pn sama dengan N-1 faktorial. Oke. N itu untuk unsur pada siklis ya. Misalnya P10 minus 1 9 faktorial. Selesai. Kayak gitu aja konsepnya. Oke, intinya tinggal dibikin tepat bulat gitu. Terus ya udah tinggal masukin aja. Kayak misalnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J gitu kan. A-nya ditaruh, berarti sisa 9, berarti 9 faktorial. Gitu ya. Itu kan ada 10 minus 1 9 faktorial. Sip. Selesai. Gitu aja. Gampang. Dan ya, thank you so much for watching, dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, juga share videonya ke teman-teman kalian, dan ya, komen di bawah buat mau bahas materi apa lagi supaya besok kita bakalan bahas. Sip. Anyway, ini part kedua, nanti ada part ketiganya yang tentang peluang. Oke? Sip. Well, thank you and keep it up.